rancangan dan evaluasi promosi budaya berakhlak di instansi. Nilai berakhlak yang pertama yaitu orientasi pelayanan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Promosi perilakunya yang pertama adalah sosialisasi RPS, bahan ajar, dan kontak belajar. Nah, sebagai yang ditampilkan pada video berikut, itu dilakukan sosialisasi mengenai RPS, bahan ajar, dan kontrak belajar bersama mahasiswa sebelum kita memulai kelas selama 1 semester ke depan. Ini adalah salah satu bentuk berorientasi pada pelayanan di mana terdapat standar yang baku di dalam memberikan pelayanan. Dalam hal ini, seorang dosen kepada mahasiswanya perlu untuk mensosialisasikan RPS-nya. Lalu yang kedua adalah akuntabel. ASN harus melaksanakan tugasnya dengan jujur, disiplin, serta berintegritas tinggi. Akuntabel adalah core value ASN yang mengedepankan kejujuran dan kedisiplinan. Bila kami melihat lebih jauh, kondisi yang ada di institusi kami perlu adanya kesadaran lebih setiap individu terkait kejujuran dan kedisiplinan. Nah, untuk membangkitkan hal tersebut itu bisa diperingatkan melalui quotes yang setiap hari menjadi pengingat bagi setiap sivitas akademika. Nah, seperti yang ada di gambar berikut. Lalu berikutnya adalah kompeten. ASN diharapkan mampu meningkatkan kompetensinya untuk menjawab perubahan dan tantangan zaman, serta mampu membantu orang lain di lingkungan kerjanya dengan kemampuan terbaiknya. Salah satu tujuan dari Politeknik Negeri Sriwijaya adalah meningkatnya lulusan yang berkualitas, disiplin, bermoral, berjiwa wirausaha, berwawasan lingkungan, dan relevan dengan pengembangan industri. Untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas tentu dibutuhkan dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa yang juga kompeten. Oleh karena itu, salah satu caranya adalah dengan rajin mengadakan pelatihan dan sertifikasi di lingkungan kampus. Nah, seperti yang ditampilkan pada video berikut. Berikutnya adalah nilai harmonis. Tujuan budaya harmonis adalah untuk membuat individu di lingkungan kerja itu tenang, menciptakan kondisi yang berkolaborasi. Nah, seperti pada gambar ini adalah wujud dari perilaku harmonis, di mana setiap orang itu saling mendengarkan pendapat, walaupun terdapat perbedaan pendapat, tapi kita perlu saling mendengarkan pendapat terlebih dahulu, terbuka terhadap pendapat-pendapat baru, dan juga kita tetap aktif partisipatif dalam memberikan pendapat. Tujuannya bukan untuk diri sendiri, melainkan agar tercapainya visi bersama institusi kita. Begitu. Nah, berikutnya adalah nilai loyal, yakni berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Agar apa? Menciptakan ASN yang memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, dan pemerintahan yang sah. Nah, ASN yang loyal itu adalah ASN yang berkomitmen. Dia memastikan seluruh tridharma itu dilaksanakan dengan baik dan tepat. Berdedikasi dengan menciptakan karya ilmiah yang berkualitas dan bisa dipublikasikan di ranah publikasi yang bergengsi. Selanjutnya, nasionalisme itu bisa diwujudkan oleh seorang dosen dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam mengajar. Berikutnya adalah nilai adaptif. ASN diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan dan terus melakukan inovasi dan bertindak kreatif untuk menghadapi tantangan zaman. Salah satu promosi perilaku adaptif adalah melalui sharing session secara rutin untuk membahas penerapan teknologi informasi dan isu-isu terkini, kemudian berperan aktif dalam menciptakan inovasi terbaru. Nah, sharing session yang terakhir adalah kolaboratif, yakni mengutamakan kerjasama, baik kerjasama antar sesama rekan kerja di dalam internal instansi maupun kerjasama antar institusi yang menghasilkan
perubahan dan manfaat yang baru. ASN dalam pembahasan ini adalah dosen bisa melakukan kerjasama dengan UMKM setempat guna mendapatkan dan menghasilkan daya saing UMKM yang baik. Dosen dapat melakukan kegiatan bersama dengan dosen lain secara bersama, seperti melakukan penelitian dan pengabdian bersama. Kerjasama yang baik bisa terjadi antar dosen dan mahasiswa dalam melakukan proyek ataupun riset yang menghasilkan output yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Penerapan ilmu dari mahasiswa ke masyarakat itu juga bisa merupakan wujud dari bentuk kolaborasi. Sekian, terima kasih.